Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Anda yang soleh dan solihah? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Sebelum belajar, mari kita berdoa agar Allah memberikan kita kesehatan dan keberkahan. Berdoa mulai. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran sains tentang tumbuhan. Nah, Allah telah menciptakan tumbuhan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Bahkan Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat ke-7. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi? Itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Masya Allah, ternyata Allah lah yang menumbuhkan semua tumbuhan-tumbuhan yang ada di bumi. Jadi kita harus menjaga tumbuhan-tumbuhan yang ada di bumi ya, sebagai khalifah fil ard. Nah, tumbuhan Allah ciptakan ada yang hidupnya di air dan juga ada yang hidupnya di tanah. Apa saja yang hidup di air? Contoh dari tumbuhan yang hidup di air diantaranya adalah yang pertama ada enceng gondok. Enceng gondok itu tumbuhnya di air. Nah, pasti kita sering ya melihat tumbuhan ini, biasanya ada di atas danau, di atas rawa. Ya, jadi tumbuhan enceng gondok ini tumbuh di atas air. Selain enceng gondok, ada juga tumbuhan teratai. Tumbuhan teratai ini pasti pernah melihat ya. Biasanya tumbuhan teratai ini hidup di kolam, di atas danau, dan memiliki bunga yang sangat indah. Nah, tumbuhan selanjutnya adalah tumbuhan apu-apu. Ini biasanya bisa kita temui di kolam-kolam. Digunakan untuk melindungi ikan dari sengatan sinar matahari sehingga kolam tidak menjadi panas dan ikan menjadi lebih merasa sejuk. Nah, contoh tumbuhan air lainnya adalah rumput laut. Rumput laut pasti kita sudah pernah memakannya ya. Biasanya ada di makanan-makanan atau minuman-minuman yang kita konsumsi. Rumput laut ini hidup di air laut. Yang selanjutnya adalah tumbuhan darat. Jika tumbuhan darat itu banyak sekali ya contohnya. Ada contohnya pohon mangga, ada pohon jambu, ada pohon alpukat, ada pohon bidara, ada juga pohon kurma. Nah, masih banyak lagi ya contoh pohon yang ada di darat yang ada di sekitar kita. Coba kalian bisa lihat keluar pohon apa yang kalian miliki di rumah. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan. Apa saja ya bagian-bagian tumbuhan? Yang pertama ada yang paling bawah yaitu akar. Nah, bagian tumbuhan yang pertama adalah akar. Tumbuhan memiliki akar yang digunakan untuk menyerap sari-sari makanan yang ada di tanah. Nah, bagian tumbuhan yang kedua adalah batang pohon ya. Ini contohnya. Nah, bagian yang selanjutnya adalah daun. Ini adalah contoh dari daun ya. Pasti sudah pernah melihat daun ya yang ada di tumbuhan. Bagian tumbuhan yang ketiga adalah ranting. Ranting berbeda dengan batang ya. Ranting memiliki ukuran yang jauh lebih kecil daripada batang. Bagian tumbuhan yang keempat adalah bunga. Bunga dimiliki oleh tumbuhan yang memiliki buah atau bunga ini adalah calon buah. Nah, bagian tumbuhan yang terakhir adalah buah. Walaupun tidak semua tumbuhannya memiliki buah, tapi ada juga tumbuhan-tumbuhan yang memiliki buah. Jadi kita ulangi sekali lagi bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama adalah akar, yang kedua adalah batang, yang ketiga adalah daun, yang keempat adalah ranting, yang kelima adalah bunga, dan yang keenam adalah buah. Diingat-ingat ya, bila perlu dicatat di buku catatan kalian agar tidak lupa tentang bagian-bagian tumbuhan. Sekian video pembelajaran sains hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.